Faisal Imam Prasetyo Center, vlog bersama untuk berbagi, belajar, dan berkarya. Jangan lupa like, subscribe, share and comment, serta nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Faiz. Ya, hari ini sebenarnya saya lagi di outdoor nih, ya. Lagi di outdoor di sekolah di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Oke, hari ini saya ingin membersamai Anda pada mata pelajaran klasifikasi makhluk hidup pada mata pelajaran biologi. Babnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube Faisal Imam Prasetyo Center ya, dan follow Instagramnya @FaisalImamPrasetyo. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk ke materinya. Oke teman-teman ya. Nah, sebelum menyimak presentasi ini, maka pastikan teman-teman presensi pada bagian yang sudah kita tentukan. Yang kedua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa untuk menuntut ilmu ya. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya. Baik, yang nomor 3, sebagai warga negara yang baik serta menghormati para pejuang terdahulu, mari kita mendoakan para syuhada yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Mengheningkan cipta untuk berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, jangan lupa ya, gunakan listrik dan sumber energi sehemat mungkin ya. Sehemat mungkin gunakan listrik dan sumber energinya, karena ya di masa-masa seperti ini tuh hemat itu lebih penting. Oke, kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang kedua adalah menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, oke teman-teman, ingat ada wasiat dari Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Maka, ketika kita akan mempelajari materi ini, kita harus tahu kenapa sih, apa tujuannya, dan apa manfaatnya. Nah, maka dari itu, ada 4 topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah tentang tujuan dan manfaat klasifikasi. Yang kedua adalah perkembangan sistem klasifikasi. Yang ketiga adalah tentang binomial nomenklatur. Dan yang keempat adalah tentang kunci determinasi. Kita lanjut. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat klasifikasi. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu. Apa sih klasifikasi itu? Apa sih klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama. Oke ya, ciri, sifat harus sama. Sehingga kalau ciri dan sifatnya sama, kita bisa memasukkan dalam satu kelompok. Apabila dalam persamaan ditemukan perbedaannya, maka dipisahin lagi di dalam kelompok-kelompok yang lain. Jadi kalau sama dimasukin, kalau beda nanti dipisah-pisahin lagi. Sehingga ada satu kelompok besar, dari kelompok besar itu ada kelompok-kelompok kecil. Gak ada masalah. Oke ya guys? Kemudian, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu disebut dengan taksonomi, atau ya taksonomi itu ilmu tentang klasifikasi gitu ya guys. Selanjutnya, nah teman-teman, jumlah tumbuhan dan satwa di dunia diperkirakan mencapai 8,7 juta spesies. Nih bayangin ya, ada 8,7 juta. Mantep kan? Nah, dan ada 2,2 juta ini di kedalaman laut. Tapi ingat, dari 8,7 juta ini hanya 14% dari total spesies darat. Dan 22 juta itu masih menyisakan 91% satwa laut yang belum diketahui. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah bagi apa sih tujuannya dan manfaatnya? Nah, tujuan untuk klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan objek studi makhluk hidup sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, manfaat kita untuk mempelajari biologi ini adalah memudahkan kita dalam
mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup, serta mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Itu ya tujuan dan manfaat. Tapi tujuan yang paling utama adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang sangat beragam sehingga mudah untuk dipelajari. Bayangin tadi ada 8 sekian juta spesies dan itu tuh baru representasi dari 40%. Berarti masih ada 60% lagi tuh belum diketahui. Wow gitu ya. It's amazing gitu ya. Maka kita emang penting banget sih mempelajari ini kalau kita memang benar-benar mau untuk peduli pada mereka, peduli pada makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu ya. Oke, bagaimana sih Ustadz cara melakukan klasifikasi? Nah, ini ada 5 nih ya. Yang pertama adalah berdasarkan perbedaannya, yang kedua berdasarkan persamaannya, yang ketiga berdasarkan ciri morfologi dan anatominya, yang keempat berdasarkan biokimianya, dan yang kelima berdasarkan manfaatnya. Oke guys, kita lanjutin ya. Kita lanjutin nih. Pelan-pelan, slow, tapi pelan-pelan. Kita pelajari satu demi satu. One by one. One by one. Oke, check it out. Yang pertama, berdasarkan persamaannya. Mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam, chicken, ayam, dan elang adalah golongan hewan yang punya persamaan. Apa itu? Dia punya bulu, bukan rambut ya. Yang punya bulu tuh burung. Kita nggak punya bulu ya. Ingat, ini rambut ya. Ini rambut. Ini juga rambut. Ini rambut. Ustadz, kalau bulu kuduk gimana? Nggak ada. Rambut kuduk ya harusnya yang bener ya. Karena kita memang tidak berbulu. Oke. Nah, ingat, misal ayam dan elang tuh sama-sama punya bulu, sama-sama punya sayap, dan sama-sama punya paruh. Maka karena persamaan ini mereka digolongkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu kelompok burung atau aves. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tentu dong mereka ada perbedaan, bener nggak? Nah, kalau kita amati perbedaan ciri yang dimiliki, maka ada perbedaan antara ayam dan elang. Misal berdasarkan paruhnya, misal berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini yang jelas beda. Kalau paruh kan sama-sama punya paruh ya, tapi kalau jenis makanan tuh pasti beda banget. Pasti beda ya. Contohnya tuh ayam makannya apa sih? Bekatul, biji-bijian, paling pol cacing lah. Itu kalau terpaksa. Cacing makan ayam. Ayam makan cacing. Kayak Rainbow. Si Rainbow di Upin Ipin ya. Tetapi teman-teman, ayam tuh ya anggap aja makannya biji-bijian. Yang normal sih biji-bijian gitu ya. Nah, untuk makan yang biji-bijian ini maka dia dimasukkan dalam herbivora. Sedangkan untuk elang yang notabene makannya tuh ayam, anak ayam, daging ayam, dan dedagingan, maka dia disebut sebagai karnivora atau pemakan daging. Oke, sehingga karena ada perbedaan ini mereka dikelompokkan pada dua hal yang berbeda. Ayam dikelompokkan dalam herbivora, sedangkan elang dikelompokkan dalam karnivora gitu guys. Oke, selanjutnya berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Aduh, apa itu ya? Anatomi, morfologi. What is that? Iku opo? Oke, tenang. Alon-alon, pelan-pelan. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup tadi ya, pertama-tama yang dapat kita lakukan apa kira-kira? Kita mau melihat apa? Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan itu pertama-tama kan kita wajibnya melihat ya nggak? Kan ya dilihat gitu, oh ini sama, oh ini beda gitu. Jadi ya kita lihat aja dulu gitu. Kita liatin. Nah, apabila hendak menggolongkan beberapa tumbuhan, beberapa hewan gitu. Kalau tumbuhan misal bentuk pohonnya, bentuk daunnya, bentuk bunganya. Oke guys, untuk menggolongkan beberapa tumbuhan maka dapat diamati adalah bentuknya, bentuk daunnya, bentuk bunganya, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat kenampakan luar maka itu disebut morfologi guys. Apabila kita mengamati dari ada tidaknya sel trakeanya, kambiumnya, ada berkas pengangkutnya apa enggak, dan lain-lainnya, kita namanya mengamati dari segi anatomi. Enggak, kalau itu tentang kenampakan luar kita sebutnya morfologi, sedangkan kalau dia itu adalah bentuk-bentuk yang tidak tampak dari luar kita sebutnya sih anatomi gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya
Berdasarkan biokimianya, berdasar sejalan dengan masa perkembangannya untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, itu kan sekarang udah banyak teknologi canggih nih. Misalnya dengan enzim, jenis protein, nah yang paling spesifik tuh biasanya DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup dengan satu dengan yang lainnya. Misal DNA manusia tuh lebih dekat dengan DNA-nya siapa sih? Nah itu tuh bisa menentukan kita itu paling dekat dengan apa gitu secara kekerabatan. Karena dipercaya kita itu muncul dari satu spesies yang sama, yaitu kalau kita kan sebagai umat muslim kita selalu menganggap bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan untuk di biologi ada yang namanya evolusi, sehingga pada satu makhluk bisa berevolusi menjadi makhluk yang lainnya. Nah, bentuk evolusi ini dekat atau jauhnya akan ditentukan pada persamaan-persamaan DNA dari makhluk hidup tersebut. Oke, mohon maaf ya kalau di video ini tuh ada terdengar gelak tawa anak-anak karena emang di sekolah nih anak-anak banyak gitu. Oke, kita lanjutin ya. Kemudian yang terakhir adalah berdasar manfaatnya. Tujuannya adalah ya kita mengelompokkan makhluk hidup itu tergantung manfaatnya aja. Misal tumbuhan itu ada yang kelompok buah, ada yang kelompok sayur, ada yang kelompok bunga. Kalau yang diambil manfaatnya bunga berarti dia termasuk tanaman bunga. Kalau yang diambil adalah buahnya ya dia berarti tanaman buah. Tapi kalau dia digunakan pohonnya, batangnya untuk sayur ya tanaman sayuran. Untuk digunakan kayunya ya berarti tanaman berkayu atau lignosus. Kalau digunakan untuk apa lagi ya? Ya kebanyakan sih itu sih ya. Kemudian hewan, misal hewan itu ada yang pedaging, pernah denger ya, hewan petelur, kemudian hewan yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya gitu. Jadi inilah penggelompokan makhluk hidup. Tadi ada yang berdasarkan apa aja? Satu, perbedaannya, persamaannya, kemudian anatomi morfologinya, biokimianya, dan yang terakhir adalah berdasar pada apa, saya lupa yang terakhir. Oh, pemanfaatannya. Oke, good. Selanjutnya, bagaimana sistem klasifikasi itu? Sebenarnya sistem klasifikasi itu berkembang ya, dari mulai 2 kingdom sampai 5 kingdom, dan ada yang menyebutkan tuh 6 kingdom. Jadi ada yang bilang 2 sampai dengan 6. Gimana klasifikasinya? Yuk kita simak bersama-sama ya. Tapi sebelumnya mari kita simak dulu bagaimana perkataan Imam Syafi'i, wasiat dari Imam Syafi'i. Teman-teman banyak yang mengeluh bahwa Ustadz ini tuh banyak banget materinya, Ustadz kita tuh capek belajar mulu. Maka wasiat dari Imam Syafi'i ini perlu kamu renungkan. Bila kamu tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung pahitnya kebodohan. Ya, belajar tuh capek, memang. Siapa yang bilang belajar nggak capek? Belajar pasti capek lah, namanya juga belajar. Tapi kalau kita lelah-lelah, kita udah lelah gitu, dikit-dikit nyerah, ya pastinya kita harus siap dong. Kalau suatu saat akhirnya kita harus terima kenyataan bahwa kita tidak lebih maju, tidak lebih terampil dari orang yang lainnya. So guys, jangan nyerah, bahagia aja belajarnya, karena ingat, semakin kita mendapatkan keilmuan dan mengambil hikmah dari ilmu tersebut, maka derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla akan meningkat. Oke teman-teman, kita lanjutin bagaimana sih sebenarnya perkembangan sistem klasifikasi. Nah, saya agak gini deh. Oke. Yang pertama, sistem klasifikasi yang dikenalkan adalah sistem klasifikasi 2 kingdom ya, yang itu. Yang itu. Sistem klasifikasi 2 kingdom. Oke. Yang ini guys ya. Pertama, makhluk hidup di dunia ini tuh dibedakan cuma 2 aja. Kalau nggak hewan ya tumbuhan. Manusia yang mana Ustaz? Manusia masih masuk dalam hewan. Sampai sekarang pun kita masih masuk dalam kingdom animalia, pada bagian family Hominidae. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya setelah 2 kingdom ya, kita beralih menjadi sistem 3 kingdom. Ada hewan, ada tumbuhan. Lah kok ada yang ketiga apa Ustaz? Itu adalah hewan-hewan yang ukurannya tuh kecil dan dia tidak memiliki membran inti yang kita sebut sebagai monera atau bakteri. Nanti ada Archaebacteria dan Eubacteria. Selanjutnya sistem klasifikasi berkembang menjadi 4 kingdom.
ketika ditemukan ini ada tumbuhan kayak tumbuhan tapi nggak bisa fotosintesis. Dia dinding selnya dari selulose tapi nggak bisa fotosintesis, ada kitinnya. Gimana nih? Ya udah, berarti dia dimasukkan dalam satu kingdom lagi, yaitu fungi, yang sebenarnya sih kita kenal dengan jamur ya, jejamuran gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Gimana nih terjadinya? Kalau Monera kan jelas ya, dia bakteri-bakteri gitu. Planta itu jelas yang bisa fotosintesis. Animalia itu jelas yang bergerak aktif dan sifatnya autotrof. Terus gimana dengan yang kelima apa sih? Yang kelima itu protista. Protista itu sesuatu yang dikatain tumbuhan nggak masuk, dikatain hewan nggak bisa, dikatain jamur, belum masuk juga. Kenapa? Ya karena protista ini pada dasarnya adalah uniseluler. Kalaupun dia berbentuk seakan-akan multiseluler, sebenarnya dia adalah makhluk yang sifatnya talus, nggak punya akar, batang, daun, sejati. Jadi ya dia nggak bisa disebut tumbuhan, nggak bisa disebut hewan, nggak bisa juga disebut jamur. Makanya protista ini ada golongan protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Tenang aja, kalian akan pelajari di akhir semester ini. Oke guys, kita lanjut aja. Nah, kita lanjut ya, sebentar, sorry. Yang ketiga adalah prinsip binomial nomenklatur. Nah, dengan banyaknya cara tata nama, cara klasifikasi, maka ilmuwan-ilmuwan di penjuru dunia, dari ujung timur hingga ke ujung barat, menentukan sebuah sistem klasifikasi yang dimotori oleh salah satu ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Nama aslinya sih Carl von Linné ya. Cuman karena dia menyatakan binomial nomenklatur atau tata nama, binomial nomenklatur itu pemberian nama dengan 2 nama aja. Jadi namanya cuma 2. Nama pertama dan nama kedua gitu. Jadi nama pertamanya apa, nama keduanya apa, gitu doang. Maka karena namanya Carl von Linné agar ilmiah, maka disebutnya Carolus Linnaeus gitu ya. Karena agar bernuansa bahasa Latin gitu. Oke. Binomial nomenklatur adalah pemberian nama dengan 2 nama yang disebut tata nama ganda, yaitu menggunakan 2 kata nama genus dan spesies. Jadi nama spesies itu adalah nama aslinya dia, nama genus itu kayak nama keluarganya dia. Kayak misal kalau di Jepang tuh yang terkenal apa ya? Uzumaki Naruto. Wah, Uzumaki itu nama genusnya, Naruto adalah nama spesiesnya. Maka nama spesiesnya akan menjadi Uzumaki Naruto. Uzumaki tadi nama genusnya, kemudian nama aslinya itu adalah Naruto. Misal ya, ini misal nih. Karena kan biasanya kartun-kartun nih. Siapa lagi ya? Uchiha Sasuke. Wah, Uchiha itu ya nama genusnya, Sasuke itu nama orangnya. Nah, sama juga yang kalian biasanya kenal apa sih saat SMP dulu tuh? Felis tigris. Sebenarnya nggak bisa Felis ya, itu namanya Panthera sebenarnya sih. Panthera tigris. Panthera itu nama genusnya, kemudian tigris itu nama spesiesnya gitu guys. Jadi kalau Panthera tigris itu ya nama, banyak yang punya nama Panthera lah. Panthera leo, Panthera tigris, Panthera yang lain gitu ya. Maka banyak tuh satu klan sama Panthera-Pantheraan. Kemudian ada juga biasanya kalian yang sering banget tuh taunya Oryza sativa. Apa tuh padi? Berarti ada Oryza yang lain dong, ada kali ya. Nah, itu ada beberapa contoh teman-teman tentang tata nama. Nah, ini cara penamaannya. Yang pertama, satu spesies terdiri dari 2 kata ya. Yang kata pertama adalah genus, yang kedua adalah penunjuk jenisnya. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama spesiesnya ditulis dengan huruf kecil. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Contohnya nih, Capsicum frutescens. Ingat ya, yang pertama ini besar, yang lainnya huruf kecil. Capsicum ini berarti nama genus, frutescens ini berarti penunjuk jenisnya. Ada juga Ananas commosus atau nanas. Ananas ini genusnya, commosus ini nama jenisnya. Nama itu dicetak miring atau di garis bawah ini. Contohnya ini dicetak miring, Niceatus bartelsi, atau di garis bawah tanpa harus cetak miring. Jadi di underline atau di italic ya. Kalau di underline itu nggak boleh underline-nya sambung, jadi harus kata per kata. Niceatus, misal ya, Niceatus ini berarti di garis bawahin kayak gini. Bartelsi, misal kayak gini di garis bawah.
Faisalus Imamus. Nama saya Faisal Imam Prasetyo. Ambil aja dikit ya, Faisalus Imamus. Berarti di sini Faisalus. Di sini Imamusnya di sini nih di garis bawah ya. Oke ya, gampang ya. Nah, apabila ada lebih dari 2 kata nih. Biasanya kan ada nih yang panjang-panjang gitu ya. Contohnya bunga sepatu Hibiscus rosa sinensis. Maka caranya adalah ditulisnya sambung Hibiscus spasi rosa sinensis, kan 2 kata nih. Rosa sinensis. Tapi digabungin aja atau dikasih tanda strip. Hibiscus spasi rosa strip sinensis. Gitu ya guys. Jadi kalau Faisal Imam Prasetyo gimana ya nulisnya? Faisal, F-nya gede, yang lainnya kecil ya. Faisal spasi Imam Prasetyo, I kecil ya, I-nya kecil nih. IMAMPRASETYO gitu ya. Faisal Imam Prasetyo. Nah, kita bisa nulis nggak ya? Gini kali ya. Nah, jadi kalau mau ditulis gimana kalau Faisal Imam Prasetyo? Jadi gini, gede ya. Faisal. Untuk di sini Imam T Prasetyo gitu ya. Nah, ini di garis bawah, ini di garis bawah. Gitu. Oke. Segampang itu, guys. Apabila nama hewan terdiri dari 3 kata, ya, sama ya. Misal kerbau. Kerbaunya itu namanya Babalus bubalis carabanensis. Itu berarti ya namanya kebo. Gitu, bisa sih ditulis terpisah ya kalau itu subspesies. Oke, gitu aja. Dan terakhir ada kata-kata mencantumkan inisial pemberi nama. Misalnya nih yang paling terkenal, Oryza sativa ya. Ini ada Oryza sativa. Nah, ini ada tanda L. L itu pemberi nama. Jadi L ini diberi nama oleh Linnaeus. Ada juga nanti misal SN atau P atau apa gitu ya, macam-macam sih. Jadi ini adalah inisial si pemberi nama. Jadi kalau suatu saat saya ternyata menemukan satu spesies baru, kemudian saya namain, mungkin di sini akan saya kasih F, A, I, S, Faiz gitu kali ya. Boleh ternyata. Oke guys, lanjut ya. Kita next ke selanjutnya. Nah, pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan tahapan klasifikasi. Pertama kan ya pasti dilihat ya, diidentifikasi dulu, kemudian dikelompokkan, baru diberi nama taksonnya. Ini dikasih nama taksonnya gitu guys. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita mau ngobrolin bagaimana sih perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama tuh kingdom, itu kerajaan. Di bawahnya kingdom kalau hewan tuh ada phylum. Di bawahnya kelas, di bawahnya lagi ordo, bawahnya lagi family, bawahnya genus, bawahnya lagi spesies. Sedangkan untuk tumbuhan itu ada regnum, itu sama ya, kingdom dan regnum itu sama. Divisi itu sama dengan phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Urutan-urutan ini baiknya kita pelajari dan kita ingat ya, karena ini penting. Nah, kita kasih contoh nih. Contoh kingdomnya sama-sama animalia, antara manusia, simpanse, buaya, dan kucing. Kan kan biasanya itu kita sering dituduh, dasar kamu buaya gitu ya, padahal cowok masa iya semuanya buaya. Kita lebih deket sama mana kita cek ya. Untuk kingdomnya ini sama-sama animalia, filumnya sama-sama chordata, kelasnya mamalia. Ini aja udah beda loh. Kita sama buaya aja itu beda kelas. Saya sama buaya itu beda kelas cuy. Beda. Buaya itu reptil. Kalau saya sama kucing, nah itu masih tuh. Saya sama simpanse, nah itu juga masih dekat. Kemudian ordonya primata ini sudah crocodilia, ini carnivora. Jadi saya sama kucing aja udah beda ordo. Tapi sama simpanse masih sama. Saya satu keluarga ya, family itu keluarga. Hominide sama. Simpanse itu juga hominide. Ya, berarti saya satu keluarga sama simpanse ya. Secara tata nama iya, bukan cuman saya, kamu juga ya. Kemudian genusnya beda nih. Alhamdulillah ada yang beda juga. Genusnya kalau kita homo, kalau mereka simpanse. Simpanse itu pan. Nah, kalau kita homo sapiens. Kemudian kalau simpanse itu Panthrotlodi. Ya, itu contoh ya. Oke guys, nah terakhir adalah bahasan kunci determinasi. Pada dasarnya kunci determinasi atau kunci dikotomi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme ini dikelompokkan pada takson-takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris atau mengelompokkan dan menggolongkan makhluk hidup.
yang berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan cara yang berlawanan. Ingat kata kuncinya, cirinya ini harus berlawanan, berdaun tidak berdaun, putih hitam, misal kayak gitu ya. Nah, konsepnya kayak gini, kunci dikotom itu harus berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan tuh mudah banget diamati. Jadi secara morfologis itu kelihatan ketok. Jangan pakai istilah relatif ya. Contoh ganteng. Ganteng tuh relatif. Kalau jelek mutlak. Ups. Enggak ada yang jelek di dunia ini ya. Karena semuanya itu relatif. Semua ciptaan Allah tuh indah. Oke, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Istilahnya tuh yang umum-umum aja. Bunga, flower, nggak apa-apa. Jangan dipakai sesuatu yang punya benang sari dan putik. Bilang aja bunga, selesai gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat sesingkat mungkin dan setiap kuplet diberi nomor. Kuplet itu artinya setiap ciri ya. Nih contohnya nanti ada deh. Nomor 6, misal kata pertama dari setiap pertanyaan dalam satu kuplet harus identik. Misal tumbuhan memiliki bunga. Berarti yang kedua tumbuhan tidak memiliki bunga. Kalau nggak memiliki bunga apa ya? Ntar kita pelajari ya. Kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Misal panjang daun 4-8 cm. Daun besar atau kecil. Maksud lo gimana? Kan itu nggak boleh. Panjang daun 4-8 cm itu oke. Tapi daun besar atau kecil? Lah besar atau kecil? Hah? Besar apa kecil? Gitu. Jadi harus sesuai gitu ya. Nah, salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri dari dua alternatif. Ini adalah sesi terakhir. Jangan lupa ya, subscribe YouTube Faisal Imam Prasetyo Center dan follow Instagramnya @faisalimamprasetyo. Semoga video ini membantu pembelajaran kalian semuanya. Video dengan durasi 30 menit termasuk opening dan closingnya, insya Allah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai berjumpa kembali dan salam belajar biologi yang menyenangkan, tetap bahagia, tersenyum dan selalu riang gembira. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa tetap dukung kami dengan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Thank you.